Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan malam ini saya akan membahaskan yang merubah pikirannya demi kamu. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang sanggup merubah segala-galanya demi memperbaiki hubungan kalian dan mendapatkan kamu kembali. Kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya dengan menarik energi dia dahulu. Kita akan cuba lihatkan siapakah orang ini ya, yang akan merubahkan segala-galanya dan merubah pikirannya demi kamu, demi memperbaiki hubungan kalian. Siapakah dia? Seseorang yang sanggup merubah pikirannya dan berkorban demi memperbaiki hubungan kalian. Wow, teman-teman, kad pertama merupakan seseorang yang sudah pun ataupun selama ini stalkingin kamu, teman-teman. Orang ini sering memantau ya, inginkan updatean tentang kamu. Nah, daripada kad yang pertama ini ya, mungkin kebanyakan kamu di sini berkomunikasi dengan orang ini ya di media sosial, ataupun saya lebih menangkap seperti sedikit pertemuan tetapi lebih berkomunikasi menggunakan internet. Nah, begitu teman-teman ya. Dan orang ini sering memantau, sering stalkingin kamu, orang yang cukup kepo dan ingin mencari tahu tentang kamu. Nah, dengan kehadiran kad ini juga ya, terlihat seperti seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu, tidak bertemu, ataupun seperti hubungan yang terjeda ya, seseorang yang tidak melanjutkan hubungan ini dengan kamu, atau mungkin dia seorang yang sudah pergi meninggalkan kamu, ataupun kamu baru berpisah dengan si dia sehingga membuatkan dia terpaksa stalkingin kamu. Nah, ini energi si dia detik ini teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Apapun kondisi hubungan kalian, yang pasti orang ini sedang stalkingin kamu. Daripada kad yang pertama ini juga teman-teman ya, ini bukan sahaja energi si dia ya. Saya menangkap sebahagian daripada kamu melakukan perkara yang sama, sering stalkingin orang ini. Maka orang ini hadir dalam pikiran kamu ya. Di sini ada affection. Wow, ini orang yang cukup penyayang, cukup menyayangi kamu, dan saya merasakan ada ketertarikan di antara kalian ya. Kamu sangat tertarik dengan si dia, dia juga sangat menyayangi kamu, seperti itu ya. Ada ketertarikan daripada satu sama lainnya. Orang yang cukup penyayang, penuh dengan kasih sayang di hatinya. Di sini teman-teman, orang ini juga sepertinya ada ketakutan ya. Ada ketakutan untuk melanjutkan atau mempamerkan apa yang dia rasakan untuk kamu. Nah, orang ini cenderung ya, daripada ketiga kad ini yang hadir, dia mungkin masih lagi merupakan seorang sahabat kepada kamu. Mungkin orang ini hadir daripada lingkungan pekerjaan kamu, rakan sekerja, ataupun dia masih lagi berada dalam lingkungan pertemanan kamu. Orang ini masih bersahabat dengan kamu ya. Dia masih mengekalkan persahabatan dengan kamu. Tetapi cukup berhati-hati ya, kerana memiliki rasa sayang ini, dia seperti sangat berhati-hati ketika mendekatkan dirinya dengan kamu. Di sini teman-teman ada perasaan seperti agak takut ya untuk bertindak lebih. Maka apa yang dia lakukan? Stalkingin kamu ya. Baik teman-teman, orangnya seorang yang cukup jaim, menjaga harga diri, dan boleh dikatakan orang ini juga agak ego ya. Seorang yang menjaga harga dirinya. Dia mungkin mengejar kamu, terlalu mengejar kamu, tetapi dia tidak akan memperlihatkan sisi itu. Sama ada kerana dia takut, ataupun dia seorang yang menjaga egonya, menjaga harga dirinya. Walaupun dia benar-benar mencintai kamu, tidak mahu terlalu menunjuk ke arah itu ya. Seorang yang cukup jaim di sini ya, menjaga status, menjaga reputasi seperti itu.
Kita lihatkan lagi ya. Wow, di sini ada energi penyesalan teman-teman ya. Mungkin di sini ada sesuatu yang berlaku di antara kalian ya, yang membuatkan dia seperti menyesal ya. Apakah dia menyesal kerana dia tidak dapatkan kamu, ataupun hubungan kalian tidak jalan dengan baik? Ada energi penyesalan di sini. Seseorang yang stalkingin kamu, seseorang yang sangat penyayang, ada ketakutan di hatinya, seorang yang menjaga image, dan ada penyesalan. I don't know you guys ya. Mungkin tidak semua kad ini akan resonate dengan kondisi kamu. Ambil mana yang resonate sahaja ya. Kita akan lihatkan lagi dengan lebih mendalam di sini. Seperti apakah koneksi dia ke kamu detik ini? Kerana di sini saya agak puzzle ya, agak bingung. Apakah koneksi kalian di sini? Apakah hubungan ini sedang jeda? Kalian sedang berjauhan ataupun sedang berpisah ya untuk sementara waktu? Kerana di sini ada ketakutan, ada seseorang yang menjaga reputasi dan ada penyesalan. Maka kita cuba lihatkan daripada pihak dia dahulu ya. Seperti apakah koneksi dia ke kamu detik ini? Di sini ada insecurity teman-teman ya. Dari pihak dia kepada kamu, orang ini merasakan insecurity, tidak yakin akan cinta kamu, ataupun dia simply tidak yakin akan hubungan kalian. Dia merasa hubungan ini agak sukar untuk dijalankan, sesuatu yang sukar untuk diteruskan. Orang ini perlu diyakinkan, tetapi dia merasakan ini adalah sesuatu yang agak sukar ya untuk dilaksanakan. Cukup insecure. Nah, mungkin orang ini sering dikecewakan sehingga dia seperti tidak percaya lagi kepada sebuah hubungan ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Insecurity. Orang yang perlu diperhatikan, perlu diyakinkan sepanjang waktu. Ada sisi ini lebih ke arah emosi si dia ya. Orang yang cepat, saya menangkap energi seorang yang cukup sensitif. Orang yang cukup beremosi, orang yang mudian. Saya menangkap energi yang seperti itu. Dia mungkin menampilkan ciri-ciri kekuatan daripada luar, tetapi daripada dalam teman-teman dia cukup insecurity ya. Merasakan seperti tidak pernah rasa secure dalam apa-apa perhubungan sekalipun. Nah, mungkin kerana sebelum ini dia banyak dikecewakan atau ditinggalkan ya, perhubungan yang tidak lancar. Kita lihatkan pula koneksi kamu ke dia. Di sini teman-teman, kamu masih mengekalkan orang ini sebagai kawan dan sebagai rakan ya, ataupun hubungan kalian ini jelas terlihat diawali daripada sebuah persahabatan. Kamu dengan orang ini mungkin ya masih lagi ada komunikasi, tetapi seperti mungkin dikurangkan ya, jarang berkomunikasi, tetapi kamu masih menganggap dia kawan kamu. Nah, di sini teman-teman, daripada kad ini ya, dari pihak kamu, saya masih menangkap energi seseorang yang cukup peduli ya, cukup caring. Kamu masih peduli akan orang ini. Kamu sangat menghargai persahabatan kamu dengan dia. Di sini juga mengindikasikan mungkin beberapa di antara kamu sudah lama berkawan. Mungkin berkawan sejak zaman sekolah ya, zaman kanak-kanak, sudah lama mengenali si dia. Tetapi daripada jiwa orang ini teman-teman ya, dia lebih insecure dari kamu. Nah, kini kita akan lihatkan bottom of the deck-nya. Dia sedang sedih teman-teman. Saya lebih menangkap ini kepada energi si dia. Kerana di sini teman-teman, dia sangat insecure. Saya lebih menangkap energi kesedihan daripada si dia. Ada energi seperti bertanyakan ya, mengapakah hubungan ini tidak berjalan seperti dahulu? Seperti di awal perhubungan kalian. Seperti ada perubahan. Orang ini sedang kesepian, sedang sedih. Saya tidak tahu ya, saya menangkap seperti energi melankoli teman-teman. Orang yang berpanjangan kesedihannya. Ya, mungkin dia merasakan seperti kesepian, mungkin tinggal seorang diri, kesedihan yang berlanjutan. Akan dikaitkan kepada sesuatu seperti itu ya. Mungkin kehilangan orang tuanya, mungkin dia tinggal seorang diri, mungkin keluarganya jauh, ataupun walaupun mungkin ada keluarga, dia rasa dia sentiasa bersendirian. Saya menangkap seperti energi kesedihan yang berpanjangan, kesedihan yang berlanjutan. Orang ini cenderung anxiety, cenderung kemudian seperti tidak merasa cukup, seperti itu teman-teman ya. Dia seperti ketika bertemu dengan kamu, harapan si dia ini adalah kepada kamu.
Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi ya, sehingga kalian mungkin sedang jedar dan sebagainya, dan kini dia bersedihan ya, sangat sedih dan tidak memahami, seperti bingung ya. I don't know you guys, ni energi yang agak pelik yang saya tarik hari ini ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan apakah yang men-trigger si dia untuk merubah segala-galanya demi kamu dan cinta ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan dengan mulus ya, sesuatu yang kamu inginkan daripada si dia, tetapi kerana dia kemudian tidak menjelaskan ya hubungan ini dengan kamu, maka kamu hanya akan menganggap dia. Saya juga menangkap energi ya teman-teman ya. Jikalau kamu mungkin ada pacar, ya mungkin ada kekasih di sini, I don't know ya, dia ini seperti kawan baik kamu ya, tetapi tanpa kamu sadari, kamu mungkin jatuh cinta dengan kawan baik kamu sendiri, bukan dengan orang lain, bukan dengan pacar kamu. Kamu mungkin mulai jatuh cinta dengan your bestie, your buddies ya, kawan baik kamu sendiri ya, kerana it's cukup natural teman-teman ya, selalunya dengan berkawan, ada kawan baik, kemudiannya develop ya into something more serious, daripada sahabat lama-lama dijadikan kekasih seperti itu ya. Saya juga turut menangkap energi yang seperti itu. Diawali dengan sebuah persahabatan, tanpa disadari kamu jatuh cinta dengan dia atau dia jatuh cinta dengan kamu, tetapi kerana kalian mungkin ya menghormati persahabatan kalian, masing-masing tidak mengungkapkan. Nah, mungkin ada ke arah itu ya. Teman-teman ambil mana yang resonate sahaja dan kita akan cuba lihatkan mengapakah dia merubah segala-galanya demi kamu dan cinta ini. Seseorang yang mungkin ya agak pasif, tidak bertindak, tidak banyak pergerakan, tiba-tiba sanggup merubah segala-galanya untuk memperbaiki hubungan kalian. Apa pun yang terjadi ya di hubungan kamu ini detik ini, kita cuba lihatkan. Apakah yang men-trigger si dia untuk merubah segala-galanya demi kamu dan cinta ini? Apakah yang men-trigger si dia? Apakah yang membuatkan dia merubah pikirannya untuk kamu? Wow, di sini teman-teman jelas terlihat ya. No wonder dari awal teman-teman ya ada energi insecurity, stalking ya, hubungan yang semakin dingin. Di sini avoidance. Melihatkan dengan jelas ya, ada beberapa di antara kalian yang saling menghindar. Sengaja menghindar untuk tidak berkomunikasi, sengaja menghindar untuk tidak bertemu ya. Seperti sudah lama tidak berkomunikasi, tidak bertemu, maka ini mewujudkan insecurity di hatinya. Dia mulai stalking kerana dia masih menyayangi kamu dan takut akan kehilangan kamu. Tetapi pada waktu yang sama, ego gets in the way dan dia mulai menyesal. Ego menjadi penghalang utama dan dia menjadi menyesal. Nah, ini seperti sebuah cerita ya. Sepertinya hubungan kalian ini sedang jedah. Ada yang menghindar, ada yang memblokir dan sebagainya ya. Maka menyebabkan dia merasakan cukup insecure. Seperti tertanya-tanya ya, apa yang sedang terjadi dan bagaimana untuk mengendali hubungan ini. Nah, di sini teman-teman, kamu dan orang ini memiliki soul tie, soul connection, reunion, ingin bersatu kembali ya. Maka ini menjadi trigger object buat si dia merubah pikirannya, sanggup berkorban dan merubah pikirannya demi cinta kalian. Ketika kamu mungkin menghindar, mulai dingin ya, mulai cuekin si dia, mungkin juga silent treatment dan sebagainya, membuatkan dia berfikir ya, sangat ingin bertemu dengan kamu, ingin reunion kembali kerana ada soul connection di antara kalian. Nah, ketika kamu sudah tidak lagi mengejar atau tidak mahu mengejar ya, membuatkan dia tertrigger. Dia sedar teman-teman ada sesuatu yang perlu dirubah untuk memperbaiki hubungan kalian. Di sini ada celebration, abundance. Dia menyedari teman-teman, selama ini hidup dengan kamu ya, menghabiskan waktu dengan kamu merupakan sebuah keberkahan, keharmonisan, penuh dengan selebrasi. Kamu mungkin banyak memberikan dia hadiah ya, mungkin kalian ini exchanging gift ya. Kamu banyak memberikan hadiah, hadiah hari jadi dan sebagainya, banyak memberikan perhatian. Hidupnya seperti sering diselebrasikan oleh kamu. Nah, dia sangat menghargai ya pertalian di antara kalian ini yang mungkin diawali sebatas persahabatan. Di sini teman-teman dia merasakan cukup bersalah ya. Dia merasakan seperti
dia banyak mensabotaj hubungan kalian. Nah, seperti apakah dia sabotaj? Yang pertama, teman-teman, dia sabotaj perasaannya sendiri. Untuk kamu yang diawali dengan kawan baik, ya, good friends, good buddies, dia tidak menyangka dia akan jatuh cinta dengan kamu atau kamu jatuh cinta dengan dia. Di sini ada perasaan bersalah kerana terpaksa menahan rasa ini. Ada juga yang menyangkal perasaannya, ya, ketika tidak berterus terang yang dia juga mencintai kamu. Nah, ini seperti ke arah sabotaj perasaan sendiri, tidak dapat mengungkapkan. Nah, ini juga merupakan trigger object. Ketika selama ini dia tahan, dia mensabotaj perasaannya sendiri. Ini men-trigger si dia untuk merubah keadaan. Dia bertanyakan kepada dirinya, teman-teman, sehingga bilakah lagi, ya? Sehingga bila, teman-teman, dia harus menahan rasa ini, menyangkal akan perasaannya untuk kamu. Ada rasa bersalah, ya, kerana melayan kamu seperti ini. Sesuatu yang sepatutnya diselebrasikan, something being celebrated, tetapi seperti kerana dia sabotaj perasaannya. Nah, ini sangat sinkron, ya, perasaan bersalah and regret. Ego gets in a way, ya. Dia juga memiliki ego yang cukup luar biasa. Maka ego ini kerana menjaga harga dirinya, jaim, ya, dia menjadi seperti ini. Di sini, teman-teman, ini kad tengah yang menunjukkan dengan jelas, ya, dia benar-benar sabotaj hubungan kalian. Nah, ketika kamu mungkin memberikan perubahan, dia merasakan dia perlu melakukan sesuatu untuk merubah semua ini. Nah, ini merupakan trigger objeknya, ya. Kita akan lihat lagi. Ada beberapa di antara kamu di sini, ya, turut pergi meninggalkan, berpisah, ya, memblokir, tidak ada kata putus dan sudah tidak mahu lagi, ya, untuk berterusan begini, menjalankan hubungan yang melelahkan dan tidak jelas. Maka kamu decided mengambil keputusan untuk pergi. Dia merasakan seperti dia ditinggalkan. Semakin hari, kalian ini semakin berjauhan, semakin berjarak. Nah, ini juga merupakan trigger object, menyedarkan si dia perlu melakukan perubahan. Jikalau tidak, dia mungkin akan kehilangan kamu for good, untuk selamanya. Dia merasakan dia tidak sanggup, ya, untuk kehilangan seseorang yang dia cukup sayang. Seseorang yang benar-benar menghargai perhubungan dan persahabatan ini. Saya percaya di sini, teman-teman, ya, orang ini mungkin juga merupakan kawan baik kamu. Seseorang yang sentiasa berada di sisi kamu ketika kamu mungkin mengalami masalah pribadi, ya, dengan boyfriend, girlfriend, pasangan kamu. Orang ini sentiasa berada di sisi kamu. Kerana saya menangkap energi friendship, tidak kira lah, ya, dari pihak siapa sekalipun, tetapi saya menangkap energi persahabatan yang cukup baik. Kamu mungkin baru discover, ya, baru menyedari bahawa mungkin, ya, jatuh cinta dengan kawan sendiri seperti itu, ya. Di sini ada self-worth and expectation. Sesuatu yang diharapkan. Ada sesuatu yang dia harapkan dari kamu. Benih yang ditanam, ya. Seeds, spring. Baik, teman-teman, di sini, ya, mungkin ada yang tarikh ulang tahunnya, ya. Mungkin di bulan March, April ataupun Mei, ya. Di bulan March, bulan 3, bulan 4 ataupun di bulan 5. March, April or Mei. Ini mungkin ulang tahun kamu, ini mungkin ulang tahun dia. Ataupun ada tarikh-tarikh tertentu yang berlaku di bulan March, April ataupun di bulan Mei. Tarikh-tarikh penting di antara kalian yang men-trigger si dia mencapai sebuah perubahan, ya, demi menyelamatkan hubungan ini. Orang ini tertrigger, teman-teman, untuk melakukan perubahan yang mendadak demi kamu, demi mendapatkan kamu kembali dan demi memperbaiki segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Di sini dia mulai menyedari, ya, tidak ada orang lain yang memprioritasikan si dia seperti kamu. Dia tertrigger, teman-teman, ya, kerana sebenarnya dia merasakan di dalam hatinya kamu sebenarnya banyak mengandalkan dia, mengharapkan dia. Tetapi dia tidak memenuhi harapan kamu, ya. Maka ketika kamu mungkin berundur, tidak mahu lagi, ada yang berpisah di sini, ya, tanpa kata putus, ada yang pergi begitu saja, membuatkan dia mulai rasa bersalah. Nah, ini energi tengah, teman-teman, ya. Energi tengah ini menunjukkan mungkin di awal perhubungan kalian dia yang banyak menghindar, sehingga kamu mulai pelajari, ya, untuk menyayangi diri kamu.
Dan kini ketika kamu mencapai tahap itu, mulai fokus kepada diri kamu, kamu menanam benih yang baru untuk tidak lagi mengharapkan kepada pokok yang lama. Nah, di sini ketika dia menyedari ya, kamu mulai pergi, dia akan mulai mendapatkan kamu kembali. Nah, bagaimanakah untuk mendapatkan kamu di sini? Dengan melakukan sebuah perubahan yang bermula dengan pikirannya. Orang yang sanggup merubah pikirannya secara perlahan-lahan, secara berperingkat mulai terbuka, memperbaiki segala sesuatu untuk mendapatkan kamu. Beberapa di antara kamu di sini berpisah ya. Ini merupakan tamparan yang cukup hebat kepada dirinya. Kerana separation bersebelahan dengan guilt. Yang sebelum ini, cinta yang kalian selebrasikan, tetapi sudah berpisah. Kamu kini mulai fokus kepada self-value, your self-worth. Dia pula ingin kembali bertemu dengan kamu dan tidak mahu kamu ini seperti menghindar daripada si dia. Sesuatu yang mungkin di awal perhubungan ini dia lakukan. Nah, seperti itu ya, mulai menyedari untuk mengejar kamu. Bottom of the deck, kini dia merasakan cukup berkurangan, insufficient ya. Dia merasakan ada yang kurang di dirinya, tidak mencapai kepuasan emosi tanpa kamu. Tidak lagi bahagia seperti dulu, tidak lagi ada senyuman di wajahnya tanpa kamu. Saya menangkap dengan begitu jelas ya, orang ini cukup sedih teman-teman. Dia cukup sedih sekali tanpa kamu ya. Dia tidak menyangka akan ada perubahan yang kamu lakukan di dalam hubungan ini. Dan kini dia merasakan bahawa dia perlu memperbaiki agar tidak terusan kehilangan kamu. Baik teman-teman, kita ke tema readingan hari ini. Mengapakah dia ingin merubah segala-galanya dan berkorban demi mendapatkan kamu? Atau demi memperbaiki hubungan ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah dia ingin merubahkan segala-galanya demi kamu? Kita sudah melihatkan kepada trigger objek ya, apa yang men-trigger untuk dia melakukan perubahan. Kita lihatkan dengan lebih dalam lagi. Mengapakah dia sanggup merubah segala-galanya, merubah pikirannya demi mendapatkan kamu kembali? The Emperor. Teman-teman, kerana orang ini masih sayang. Orang ini masih bertahan dengan kamu sehinggalah detik ini. Nah, ketika keluar The Emperor, teman-teman, ya, masalahnya satu sahaja. Kerana dia cenderung tidak mengekspresikan rasa sayang, rasa rindu, keinginan, hasrat di hati. Kerana dia seorang Emperor. Saya tidak tahu ya, sejak pembukaan channel ini ya, Aries tidak pernah meninggalkan ya. Energi Aries tidak pernah meninggalkan any of my bacaan. Tidak ada readingan yang tidak ada kehadiran zodiak Aries. Nah, di sini teman-teman ya, secara bercanda ya, misai sudah pun panjang ya, tetapi dia tetap bertahan dengan kamu. Orang ini tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu apa mahunya. Nah, tidak kiralah ya, terlepas daripada kondisi hubungan kalian, dia tetap akan bertahan dan ingin mendapatkan kamu. Perasaan yang tidak ke mana-mana. Saya menangkap energi beberapa di antara kamu mungkin sepantaran atau berdiri dengan seseorang yang jauh lebih tua. Dia bertahan dari segi perasaan untuk kamu. Orang ini memiliki hasrat yang besar. Yang dia inginkan adalah kamu. He or she has made up their mind ya. Dia sudah mengambil keputusan untuk setia dengan kamu. Nah, jikalau dia setia tidak ke mana-mana, dia menghargai kebaikan kamu. Tidak tahu bagaimana untuk membalas jasa baik kamu. Nah, jikalau kamu yang sudah berubah di sini, dia tahu dia tidak diberikan pilihan lain untuk merubah pikirannya demi kamu. Mengalah, teman-teman ya, kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu di sini masih besar. Ini energi Aries, teman-teman. Sama ada ini zodiak kamu ataupun zodiak si dia. Okey, kita akan lihat lagi ya. Mengapakah dia sanggup merubah segala-galanya demi kamu? Apatah lagi dia seorang Emperor. Teman-teman, kerana perasaannya dipenjarakan, pemikirannya dipenjarakan dengan memikir kamu. Nah, bersebelahan dengan The Emperor ini, membuatkan Emperor ini cukup runsing sekali ya. Nah, walaupun dia seorang Emperor, jikalau fikiran dan hatinya dipenjarakan seperti ini membuatkan dia seperti dikekang ya, dikekang dari segi mentalnya. Put it this way, teman-teman ya, kamu berjaya mengikat orang ini ya, kamu berjaya mengawal fikirannya,
Kamu juga kerana kamu berjaya mengawal fikirannya secara tidak langsung, kamu berjaya mengawal emosinya. Nah, orang ini tidak bertindak melalui emosi, lebih ke arah pikiran ya. Apatah lagi Emperor and Eight of Swords, memang ke arah seseorang yang menggunakan logika. Nah, ketika kamu dapat reasoning sesuatu dengan orang ini, membuatkan dia berfikir kembali ya. Di sini teman-teman, kamu berjaya mengikat dia dari segi pikiran. Hanya terfokus kepada kamu. Walaupun kamu mungkin membebaskan dia ya, memberikan dia ruang, tetapi ketika dia keluar di luar sana, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Fikiran si dia ini dipenjarakan oleh kamu. Sering memikirkan kamu. Nah, di sini juga melihatkan kepada seseorang yang cukup busy ya, cukup sibuk. Orang ini tidak begitu banyak meluangkan waktu dengan kamu. Dia sering melakukan rutinitas yang sama. Something very mundane ya, sesuatu yang diulangi setiap hari. Dia menyedari teman-teman kerana dia terlalu sibuk bekerja ya, tidak banyak waktu yang diberikan kepada kamu. Sehingga beberapa di antara kamu di sini lebih memfokuskan ke arah self-worth, mengarahkan kepada memperbaiki diri sendiri tanpa si dia. Tetapi sebenarnya, selain daripada cukup sibuk, ada keutamaan lain yang perlu dikerjakan. Dia tidak pergi ke mana-mana. Dia bertahan dengan kamu. Nah, ketika dia menyedari fikirannya masih bersama dengan kamu, ini membuatkan dia tersedar, teman-teman ya, untuk memperbaiki, merubah pikirannya, melakukan sebuah pergerakan, melakukan sesuatu yang meyakinkan kamu untuk menyelamatkan hubungan kalian. Kita lihat lagi di sini ya. Teman-teman, dia banyak memikirkan kamu. Di sini dia bingung, teman-teman ya. Dia bingung kerana mungkin ya, saya menangkap energi kamu yang sudah banyak berubah. Dia dapat menangkap energi kamu yang tidak seperti dulu. Di sini juga beberapa di antara dia, teman-teman ya, seperti diberikan pilihan sama ada untuk memilih ataupun tidak. Sehingga dia terpaksa menutup hatinya untuk kamu. I don't know ini energi siapa ya. Seperti ketika dia terpaksa menutup hatinya untuk kamu, tetapi di sini dia bertahan. Bayangkan dia terpaksa menutup hatinya untuk kamu. Nah, ini akan memenjarakan si dia. Sesuatu yang saya dapat rasakan dari tadi ya, ada sesuatu yang dia tahan di sini. Ketika dia terpaksa membohongi dirinya, tidak boleh melanjutkan hubungan ini. Kondisi seperti ini akan memenjarakan si dia. Membuatkan dia kepikiran kamu terus. Dia ingin melakukan perubahan, teman-teman ya, agar kamu tidak melupakan dia. Beberapa di antara dia ini saya melihatkan di sini, teman-teman ya. Walaupun dia seorang yang sangat cukup sibuk dan sukakan kebebasan, tetapi dia cukup bingung detik ini ya, cukup bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk bergerak ke arah kamu mungkin dia terlalu sibuk ya, tidak diizinkan. Dan dia seperti tidak tahu bagaimana untuk mencapai sebuah keputusan yang baik. Tetapi perasaannya, teman-teman, nah kamu lihat ada kehadiran dua orang di sini ya. Satu major arcana and another one is a court card, yang mengindikasikan saya menangkap energi dua orang pria dalam hubungan ini. Ada penglibatan dua orang lelaki dalam hubungan ini. Dan bersebelahan dengan Two of Swords, harus memilih. Ini mungkin kondisi kamu, ini mungkin kondisi dia. Tidak tertakluk kepada gender. Jikalau kamu seorang lelaki, terbalikkan saja mungkin ada penglibatan dua orang wanita. Mungkin kamu seorang lelaki yang berdiri dengan dua orang wanita. Seorang kekasih kamu, seorang lagi mungkin kawan baik kamu, seperti itu ya. Ataupun jikalau kamu seorang wanita yang menonton, salah satu daripada mereka merupakan orang ketiga, energi mantan dan sebagainya. Yang pasti, teman-teman ya, kedua-dua kad mengindikasikan salah satu memiliki hasrat yang cukup besar dengan kamu dan seorang lagi cinta mati sama kamu. Ya, itu yang pasti. Nah, kondisi memenjarakan ini bukan saja energi si dia, tetapi juga turut memenjarakan pikiran kamu. Kalian ini seperti memikirkan satu sama lainnya ya. Dan kerana koneksi ini begitu kuat ya, membuatkan dia terpaksa melakukan perubahan dengan merubah pikirannya demi mendapatkan kamu kembali. Di sini seperti harus mencapai sebuah keputusan, tetapi setakat ini saya lihat, teman-teman ya, dia masih belum mencapai keputusan itu untuk memilih. Sama ada kamu yang perlu memilih atau dia yang perlu memilih.
Salah satu daripada mereka ini santai, cinta mati sama kamu. Tetapi yang lain, yang lagi satu lebih dominasi, lebih galak lebih tegas. Seperti seorang diktator yang akan mengontrol situasi, lebih dominan dalam hubungan. Salah seorang lagi lemah lembut. Nah, ini dua karakteristik yang berbeza. Salah satu daripada mereka lemah lembut, salah satu lagi daripada mereka ini cukup dominasi. Tidak kira lah sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang pasti teman-teman kedua-dua mereka ini bertahan dari segi perasaan. Seseorang ini seperti saya sebutkan awal tadi, memiliki hasrat keinginan cukup besar dengan kamu, orangnya cemburuan. Nah, seorang lagi berjiwa lemah lembut, tetap bertahan cinta mati sama kamu. Seperti itu Kita akan lihat lagi di sini. Saya juga menangkap seseorang yang sangat menyukai air, sangat menyukai kehidupan laut, sesuatu yang ada kaitan dengan kapal layar ataupun kapal, mungkin tinggal berdekatan dengan laut atau bekerja di laut, atau tempat tinggalnya berdekatan dengan pantai, seseorang yang sering travelling. Mungkin hanya pulang setelah 6 bulan, 7 bulan, sekali. Saya juga menangkap energi itu Wow, I don't know energi siapa yang ketarik hari ini Di sini teman-teman mengapakah dia sanggup merubah pikirannya demi kamu? Kerana orang ini teman-teman dia menyedari selama ini dia bertindak begitu degil begitu ego. Ketika mulai merasakan dia kehilangan kamu dia menyedari ada sesuatu yang perlu dia seimbangkan. Jikalau tidak teman-teman, dia akan kehilangan kamu. Di sini teman-teman, kerana orang ini begitu mengejar sebuah kesempurnaan, terlalu mengejar dunia materi. Ada banyak sisi pengabaian di sini sehingga kamu begitu merindukan dia. Dia begitu sibuk bekerja, tidak ada ruang yang dapat dia berikan kepada kamu. Sehingga kamu di sini bertindak sudah biasa ditinggalkan sendirian. Sehingga mungkin beberapa di antara kamu di sini sama ada mencari cinta baru ataupun sudah tidak begitu memberikan perhatian kepada si dia. Nah, di sini wujud insecurity kerana dia menyedari akan perubahan kamu. Setelah menangkap perubahan kamu, baru dia merubah pikirannya. Kita akan lihat lagi di sini Orang ini teman-teman cukup degil. Sebelum ini teman-teman dia melayan sikapnya sendiri. Dia tidak begitu memberikan perhatian kepada kamu dan cukup melayan sikapnya sendiri. Seperti banyak memberikan kamu waktu untuk bersendirian sehingga kamu sudah tidak begitu mengandalkan dia, terbiasa sendirian. Dia mungkin dalam 6-7 bulan baru pulang sekali, seperti itu jarang bertemu. Sehingga kamu terbiasa untuk menjalankan hidup kamu sendirian. Ketika kamu semakin menjauh, semakin mandiri, semakin bijak membedakan, ini menakutkan dia. Dia mulai mendapatkan gambaran seperti kamu memiliki pemikiran kamu sendiri. Tidak lagi mengandalkan menggantungkan emosi kamu terhadap orang ini. Dia merasakan kamu cukup mandiri, tidak perlu lagi bergantung kepada si dia. Nah, ini juga membuatkan dia seperti mengambil keputusan dengan cepat teman-teman Banyak memikirkan kamu, merencanakan perubahan ini. Ini merupakan tindakan awal yang akan dia lakukan, sesuatu yang sudah dia rencanakan, jikalau dia tidak mahu kehilangan kamu. Di sini teman-teman ada temperance, kerana dia sedar kalian sudah lama bersabar dengan sikapnya, yang mungkin selama ini banyak mendiamkan kamu dan tidak berubah. Maaf teman-teman, ada bunyi bising Saya rasa ada mungkin abang atau adik saya yang meninggalkan handphone di dalam bilik ini dan mungkin forget to switch off. Maafkan saya kerana ada bunyi bising. Dan teman-teman berlandaskan isu-isu ini Dia menyedari kamu banyak bertahan, mengikuti arus, bertahan dengan sikapnya, dan kini kamu mulai healing. Kamu mulai terfokus dengan diri kamu sendiri. Maka dia perlu melakukan perubahan agar dia tidak kehilangan kamu. Orang ini teman-teman, walaupun dia tidak banyak aksinya lebih pasif, dingin, tetapi dia sudah menganggap kamu ini sebagai cinta sejatinya, soulmate-nya si dia. Dia tahu kamu adalah pasangan yang cukup tepat kerana kalian ini cukup mandiri dari segi perhubungan ini. Kamu memberikan dia ruang, dia tidak mengekang kamu terlalu banyak waktu yang diberikan seperti itu sehingga wujudnya perasaan insecurity. Di sini kamu sudah lama bersabar,
sudah lama merindukan dia, banyak harapan kamu yang tidak dia tepati. Nah, ini yang membuatkan kamu seperti menanam benih yang baru. Mulai memfikirkan masa depan kamu tanpa si dia, sehingga men-trigger si dia untuk melakukan perubahan ini dengan cepat. Kerana dia tahu, teman-teman, jikalau kamu sudah decide untuk mengambil keputusan itu, kamu tidak akan berundur daripada keputusan yang sudah diambil. Dia tahu kamu seorang wanita ataupun lelaki yang bijak. Walaupun kamu banyak mendiamkan dia, tetapi kamu melakukan sesuatu. Kamu melakukan sesuatu dalam diam. Kamu tidak banyak berkata-kata di sini. Jikalau kamu tidak suka, kamu pergi saja. Nah, dia tahu perangai kamu memang seperti itu. Nah, ini yang memujukkan kesedihan, ya. Dia sedar ada perubahan di diri kamu yang kamu lakukan dengan pantas. Kamu sangat sibuk, kamu mulai bekerja, mendapatkan penghasilan yang lebih baik, kamu mampu mencantikkan diri kamu, memperbaiki segala sesuatu sehingga membuatkan dia merasakan cukup kehilangan diri kamu. Maka berlandaskan sesuatu seperti ini membuatkan dia terpaksa merubah pikirannya demi mendapatkan kamu. Bottom of the deck, teman-teman. Dia tidak boleh tanpa kamu, ya. Dia seorang lelaki atau wanita yang tidak boleh tanpa kamu. Dia seperti sangat mengharapkan kamu di sini. Nah, mungkin dia seorang yang mendominasikan hubungan, but you have got the upper say. Kamu lebih seperti dia mendominasikan hubungan, tetapi keputusan itu berada di tangan kamu. Nah, seperti itu, ya. Ketika kamu berundur, kamu tahu apa mahu kamu, ya. Kamu tidak mahu dilecehkan, dipermainkan. Dia cukup merasakan kehilangan kamu. Kerana menurut si dia, kamu ini begitu penting. Begitu penting di mata si dia. Maka dia akan melakukan apa saja, berkorban, merubahkan pikirannya, melakukan apa saja tindakannya bagi mendapatkan kamu kembali. Di sini, teman-teman, ya, kerana dia tahu, teman-teman, tidak ada orang lain yang tulus mencintai si dia seperti kamu. Dia mulai menyedari, ya, kamu dengan perlahan-lahan beredar pergi. Kamu semakin menjauh. Kamu semakin mandiri dan semakin menjauh. Kamu bukanlah seorang wanita yang boleh dipermainkan. Kamu bukanlah seorang pria yang boleh ditunda-tunda, kan? Seperti dilecehkan. Dia menyedari itu. Dalam diam kamu bertindak. Dan kamu mulai bertindak dengan pergi jauh. Mulai beredar pergi, ya. Di sini dia cukup merasakan kehilangan kamu, ya. Berputar-putar memikirkan kamu dengan harapan, teman-teman, ya, kalian dapat terkoneksi kembali. Dapat bertemu kembali, ya, kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu di sini cukup besar. Sebahagian daripada dia di sini, ya, sebahagian besar daripada dia di sini, jikalau dia seorang lelaki, ya, dia sangat suka mengenakan topi, teman-teman, ya. Sangat suka memakai topi. Topi apa saja, ya, tetapi sangat suka memakai topi ataupun mengenakan jaket. Orangnya berpenampilan cukup kemas, cukup menarik, cukup tampan, cukup cantik. Tetapi usianya lebih tinggi, ya, sama ada sepantaran ataupun lebih tua dari kamu. Kamu lihat, ya, Aries hadir berkali-kali, ya. Perubahan ini akan dia lakukan dengan begitu pantas. Dia akan berubah dengan begitu pantas agar tidak kehilangan kamu. Ada tawa di sini. Ada sesuatu yang membuatkan dia men-trigger si dia, ya, untuk berubah dengan cepat. Jikalau tidak, dia akan kehilangan kamu, teman-teman. Dia akan melakukan sesuatu yang baru untuk mendapatkan kamu kembali, ya. Di sini zodiak terkuat yang terbaca di sini merupakan Aries, Aquarius, Virgo, Pisces. Aries hadir 2 kali, teman-teman, ya. Gemini, Pisces juga kuat, teman-teman, ya. Virgo juga kuat, dan Sagittarius itu paling kuat dalam bacaan hari ini. Dan terdapat energi yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini and Aquarius. Ya, kita juga ada Libra, ya, Two of Swords. Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Aries and Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Pisces. Semua zodiak hadir dalam bacaan hari ini. Virgo juga kuat, teman-teman, ya, kerana dia takut kehilangan kamu dan dia menyedari kamu akan pergi meninggalkan dia. Dia akan rubah segala-galanya demi mengekalkan posisi kamu, ya, agar kamu tidak ke mana-mana. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi. Seperti apakah hubungan kalian ke depannya nanti? Ketika dia melakukan perubahan ini, ya, dengan berkorban, merubah pikirannya, apakah yang akan terjadi ke depannya nanti di antara kalian di sini? Apakah yang bakalan terwujud dalam waktu dekat ini untuk kalian?
Teman-teman, ini energi kemelekatan ya. Ini energi yang cukup melekat, sukar untuk dilepaskan. Mungkin ada long distance relationship di sini, tetapi walaupun dekat ataupun jauh, saya menangkap energi seseorang yang akan datang mencari kamu. Dia akan datang mencari kamu dengan cepat. Dia akan melakukan perubahan bukan saja dari pemikirannya, tetapi akan datang mencari kamu dengan cepat. Energinya melekat, sukar untuk dilepaskan ya. Saya tidak tahu teman-teman ya, sama ada di pihak kamu atau pihak si dia yang menghadirkan orang ketiga, sama ada kamu orang ketiga ataupun dia orang ketiga di sini ya. Saya juga menangkap pada waktu yang sama berlandaskan energi cemburu. Orang ini sedang posesif dan cemburu terhadap kamu ya. Ada energi jealous yang cukup kuat ya, sehingga mendorong si dia untuk datang mendapatkan kamu. Akan ada pergerakan yang pasti. Nah, energi ini melekat, tetapi pergerakan si dia ke kamu walaupun perlahan tetapi pasti. Nah, dengan kehadiran tower dan juga kehadiran ship ini ya, saya menangkap energi seperti ini pasti berlaku teman-teman ya. Dia akan datang kepada kamu dalam waktu terdekat ini. Ingin mewujudkan sebuah pertemuan kerana dia sudah lama merindukan kamu. Dia melakukan perubahan kerana dia sudah tidak tahan ya akan energi kesepian, insecurity, kesedihan ini. Kerana orang ini merasakan teman-teman, jikalau dia tidak bertindak, kamu ini sudah berubah. Kamu sudah berubah, kamu sudah semakin menjauh dari dirinya. Maka dia perlu melakukan sebuah tindakan dengan mencari kamu. Dan saya menangkap energi teman-teman ya. Sebelum ini teman-teman kalian ini memang sukar melepaskan satu sama lain ya. Tetapi apa yang terjadi ya ke depannya ya, kamu semakin menjauh. Nah, ini membuatkan dia cukup uring-uringan ya. Kamu yang semakin menjauh, kamu memberikan perubahan dalam hubungan ini sehingga tertrigger si dia untuk merubah pikirannya. Jikalau dia tidak melakukan sebarang tindakan mencari kamu, dia bakalan kehilangan kamu. Ya teman-teman, dia akan datang mendapatkan kamu di sini ya. Orang ini akan datang mencari kamu. Itu yang pasti ya. Dia akan datang mendapatkan kamu di sini. Akan berlayar mencari kamu. Bottom of the deck teman-teman. Nah, clouds teman-teman ya, sedang uring-uringan, energi yang sedang galau memikirkan kamu. Nah, ini juga merupakan trigger object, sesuatu yang mendorong si dia untuk mendapatkan kamu di sini. Energinya cukup melekat. Orang ini benar-benar memikirkan kamu teman-teman ya. Kerana dia terlalu memikirkan kamu, ini mendorong dia untuk datang mendapatkan kamu. Dia akan melakukan sesuatu yang baru ya, membuka lembaran baru. Kamu juga mendapat kad ini 2 kali ya, the Fool and Child. Dia akan melakukan sebuah perubahan walaupun sekecil mana. Yang pasti, perubahan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia merindukan kamu dan akan datang mendapatkan kamu. Ini sesuatu perubahan yang cukup baik ke depannya ya. Kita cuba lihatkan teman-teman daripada kata-katanya. Demi meyakinkan kamu bahawa dia sanggup merubah segala-galanya demi kamu, apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Mungkin juga melalui kata-katanya di sini ya, kita dapat melihat mengapa dia merubah pikirannya, berkorban untuk mendapatkan kamu kembali demi memperbaiki dan menyelamatkan hubungan ini. I need to hug you. Nah, ini sebuah energi kerinduan teman-teman ya. Dia perlu datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Jikalau kalian tidak pernah bersentuhan, dia tidak dapat memeluk kamu, dia ingin merasa dekat dengan kamu kembali. Untuk kalian yang pernah bersentuhan, dia ingin memeluk kamu, ingin mendekap kamu ya. Sangat ingin merasakan kedekatan dengan kamu di sini. Maka ini mendorong dia kerana terlalu rindu dan sayang untuk merubah pikirannya demi kamu. Nah, kerana true love never dies. Cinta sejati itu tidak pernah ya, tidak pernah mati teman-teman. True love never dies. Please say something. Kamu sudah lama mendiamkan dia di sini ya, sepertinya. Beberapa di antara kamu mungkin turut memblokir, mendiamkan dia. When you are keeping quiet, ini seperti killing him, killing her ya. Seperti silent treatment ini benar-benar mematikan dia. Membuatkan dia merasa insecure, terpaksa stalkingin kamu dan kini perlu melakukan perubahan untuk mendekati kamu kembali. Please say something. Dia ingin kamu kembali berkata-kata ya, tidak mendiamkan dia. Because I'm so lost without you.
dia benar-benar merasakan kehilangan kamu detik ini. Your picture bring me to tears. Ketika dia merasakan kehilangan kamu, teman-teman, dia seperti menyimpan ya gambar lama kamu, mungkin melihat kepada gambar di postingan kamu di social media dan sebagainya, atau ada gambar-gambar lama yang dia simpan ya di handphonenya. Dia sering melihatkan kepada gambar itu. Dan gambar kamu, ketika dia melihat ataupun menatap gambar kamu, mengingati kamu di sini, air matanya turut mengalir ya. Maka ini mendorong ataupun menguatkan dia untuk merubah sesuatu, khususnya pikirannya, demi mendapatkan kamu. You call it madness. Apa pun yang kamu panggil ini ya, apa pun yang kamu namakan, mungkin menurut kamu ini sebuah kegilaan. Kamu mungkin memanggil ini kegilaan ya, ataupun menamakan ini kegilaan. Tetapi menurut si dia, inilah yang dikatakan cinta. Ketika cinta, orang akan menjadi gila. Ketika cinta, orang akan melakukan segala perubahan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kerana kamu, dia sanggup berubah walaupun kamu berfikir orang ini mungkin gila. Tetapi menurut dia, ini cinta sejati yang tidak akan luput. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat begitu sinkron ya. Seseorang yang akan merubah segala-galanya demi kamu. I will fight for you. Dia akan berjuang untuk mendapatkan kamu, teman-teman. Apa pun yang kamu katakan ya. Wah, ada kad yang seperti, nah, kamu lihat, I cannot handle any more heartbreak. Dia tidak mahu lagi berterusan begini, dilukai ya. Dia tidak mahu ditinggalkan. Okay guys, I will fight for you. Seseorang yang akan merubah segala sesuatu, berjuang demi kamu, akan kembali mendapatkan kamu. Kita akan cuba buka beberapa initial di sini ya. Seseorang yang akan berjuang untuk kamu, merubah pikirannya, memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Ada huruf H di sini, H hotel. Ada huruf Z, Zulu. Huruf U, uniform. S, Sierra. G, golf. W. Ada huruf E di sini, E, echo. J, Juliet. Mungkin ada initial EJ di sini ya. X, X-ray. Dan terakhir sekali, teman-teman, jikalau kamu sedang menantikan sebuah perubahan ya, mungkin kamu ingin orang ini berubah fikiran tentang sesuatu yang mungkin kamu sarankan. Ini adalah initial seseorang yang akan ataupun bakalan melakukan itu. Perubahan daripada segi mental, perubahan dari segi tindakan dia kepada kamu. Nah, jikalau tidak ada initialnya, apakah energi yang ketarik ini ada kaitannya dengan si dia? Nah, itu perlu kamu renungkan ya. Sekali lagi teman-teman, HZUSGWEJXI. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih kerana sudah sudi menonton. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi besok malam ya. Bye, take good care.